Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Alsanians, gimana nih kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya, walaupun kita sedang berada di kondisi pandemi COVID-19 ini. Oh ya, di sini Alsa LCB punya yang baru loh, yaitu Suara Alsa. Kami, Multimedia Division, akan mempersembahkan Alsa LCB Podcast. Tujuannya untuk dapat mengedukasi generasi muda, terutama mahasiswa, agar bisa lebih memahami terkait kehidupan kampus dari sisi mahasiswa hukum dan pastinya Alsa Indonesia. Podcast kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Audia Jasmine Safitri, atau biasa dipanggil Jasmine, sebagai moderator. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih, teman-teman, yaitu Kak Sena Briantoro Ramadan Suditomo dan Kak Nur Zaskia Ernita Puspadewi. Halo Kak Sena dan Kak Zaskia, apa kabar nih? Halo Jasmine, baik-baik. Hai Jasmine, baik. Baik. Buat teman-teman nih yang belum tahu siapa itu Kak Sena dan Kak Zaskia, Kak Sena merupakan Presiden Alsa Indonesia periode 2021-2022 yang berasal dari Universitas Pajajaran. Dan Kak Zaskia merupakan Chief Officer of Foreign Affairs and Partnership Alsa Indonesia periode 2021 dan 2022 yang berasal dari Universitas Brawijaya. Keren banget kan teman-teman narasumber kita kali ini. Oh ya, Kak Sena sama Kak Zaskia lagi sibuk apa nih sekarang? Dari Kak Sena dulu deh boleh? Oke, kalau aku sih lagi sibuk kuliah aja, sama lagi ngalsa aja sih Jasmine. lagi panas-panasnya mau ngalsa. Bareng Zaskia juga. Kalau Kak Zaskia gimana nih Kak? Aku kurang lebih sama sih, masih sibuk kuliah sama sibuk Alsa, karena kan udah mau Rapimnas kan, rapat pimpinan nasional. Sekarang kakak-kakak semester berapa nih? Aku sekarang semester 6, Jasmine. Semester 6. Kalau Aku Kak Zaskia? semester 4. Semester 4. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19 ini ya. Nah, gimana nih suasana kuliahnya di Unpad atau di UB? Perbedaannya gitu mungkin? Coba dulu Zaskia dulu ya. Boleh? Boleh, oke. Kalau di UB sendiri, kan karena kita kebiasaannya offline segala macam, ketemu teman-teman offline tuh jadinya rasanya beda banget sih jujur. Terus tapi kalau aku sendiri ngerasanya karena online gini jadi lebih masuk sih justru karena tugas-tugasnya juga kita jadi lebih fokus, terus di rumah juga lebih nyaman. Tapi aku sendiri prefer untuk ketemu teman-teman offline, tapi kalau kuliahnya online gitu. Terus nilainya juga alhamdulillah masih lumayan lah kalau misalnya online kan, karena maksudku workload-nya tuh pas banget karena selain nilai kita masuk banget apa pelajarannya, nilainya juga jadi lebih bagus gitu ya, karena lebih fokus mungkin di rumah. Kalau Bang Sena gimana? Kalau aku sih mungkin sama ya Mas Zaskia gitu. Lebih pengennya kalau offline karena ketemu teman-teman, mungkin ketemu dosen-dosen juga bisa ngobrol langsung. Terus kalau aku sih karena di Jatinangor ya, jadi waktu itu kalau misalnya kuliah offline lagi gabut nih atau udah kelar kelas, langsung cabut ke Bandung. Jadi main-mainnya itu sih sebenarnya dikangenin banget. Apalagi Bandung kan, jadi kayak enak banget untuk jalan-jalan, terus kayak kulineran, ngopi, dan segala macam sih. Nah, tapi kayak kuliahnya sih, ya mungkin karena kita udah terbiasa juga ya dengan online ini, dengan Zoom, Gmeet, jadi kayak ya setelah 2 tahun pandemi COVID-19 dan kuliah online, kayak kita used to it lah dengan situasi kuliah online. Dan sebenarnya dengan adanya kuliah online ini, menurut aku sendiri sih membuka peluang kayak banyak-banyak banget webinar yang sekiranya ngundang dosen-dosen atau profesor-profesor dari luar, universitas luar gitu, dan bagus sih menurut aku. Aku orang Bandung, Bang. Oh iya, orang Bandung. Iya. Dari mana? Aku di dekat TSM. Oh, oke. Kalau boleh milih nih,
mending kuliah online atau offline? Kuliah offline jelas. Aku kalau misalnya belajarnya kayak yang aku bilang tadi sih, mendingan online karena kayak lebih masuk dan lebih intens aja kita kayak ketemunya sama dosennya. Cuman kalau ketemu teman-temannya main-mainnya sih mendingan offline sih. Setuju banget sih. Bener banget, Kak. Nah, ciri khas yang masih seputar kampus nih, Kak, mitos-mitos dan fakta mahasiswa di Unpar atau di UB, baik itu mahasiswa hukum atau bukan, ada nggak? Oke, di Unpad apa ya? Mungkin fakta. Nenggelis tuh bisa fakta. Oh. Unpad apa lagi tuh Nenggelis, terus tapi orang tuh biasanya tahu Unpad, apalagi Unpad kan di Bandung ya, maksudnya pas di Pati Ukur gitu. Jadi pas di Jatinangor orang-orang pada kayak ada apa ya, Unpad ada apa ya, tapi kayak mungkin tradisi di Unpad ya orang taunya itu sih Nenggelis, terus kayak anak-anaknya biasanya paling terakhir keluar area kampus gara-gara ada yang muting kan, terus ada yang lomba-lomba dan diskusi-diskusi organisasi gitu-gitu. Jadi kayak ya paling terkenal lah anak-anak Unpad, Eva Unpad nongkrong malam-malam di Saung, namanya ada nama Saung. Oke, kalau di UB, Kak, Kalau di UB mungkin mitos banget ya ini, katanya anak-anak FH-nya tuh kebanyakan anak Jakarta yang borju-borju, padahal nggak sama sekali, kayak kita nggak borju sama sekali dan kayak bisa ya hidupnya biasa-biasa aja, nggak borju lebay kayak yang orang-orang bilang deskripsikan gitu. Terus mungkin paling apa lagi ya mitosnya? Mitosnya kuliah hukum tuh harus hafal pasal-pasal, padahal sebenarnya kita bisa baca, terus banyak yang kayak open book segala macem gitu sih Sepakat. paling. setuju banget, Kak. Aku juga beberapa kali dengar kalau anak Eva, apalagi yang di UB, katanya kebanyakan anak-anak Jakarta nih yang hidupnya tuh hedon, katanya kayak gitu. Sering banget aku dengar kayak gitu. Oh ya, Kak, ciri khas dari Unpad atau UB yang bikin Kakak kangen banget nih buat kuliah offline itu apa? Kalau aku kan kalau misalnya lagi kuliah tuh ada kayak tempat tongkrongan sendiri gitu. Namanya Saung Eva Unpad. Nah, biasanya tuh setiap kelas atau jeda ada kelas tuh biasanya kita nongkrong di situ, terus atau enggak kayak ya makan, ngopi, terus ya kalau ada yang belajar, jadi kayak itu tempat kumpul meeting point gitu lah. Dan biasanya kalau misalnya mau nyari temen itu pasti di situ, jadi nggak mungkin ada di tempat lain gitu. Jadi itu sih kumpul-kumpul sama temennya. Nah, di Eva kayak gitu. Sama kalau menurut gue eh ini ya sih, congkinya sih gue kangen banget. Ya bangun banget. Kalau di UB mungkin ada tongkrongan di belakang juga kan. Itu mungkin anak-anak Alsa pada tahu di belakang kayak pada suka nyanyi-nyanyi, pada suka main. Pokoknya selesai kelas tuh atau enggak lagi nunggu kelas, pasti ke belakang dulu. Ada yang jualan juga. Terus ada yang biasa gitaran juga di sana. Jadi kayak kangen vibe kayak gitu sih paling. Terus sama sih kurang lebih kangen bakso Malang juga. Jadi setiap hujan di Malang tuh ada abang-abang gerobak jualan bakso Malang, rasanya enak banget. Terus kayak gue suka banget. Aku suka banget gitu. Terus apalagi ya? Paling itu sih kurang lebih kayak nongkrong-nongkrongnya. Habis itu kayak makan-makannya kuliner. Soalnya kan kalau di Malang kebanyakan makanan murah juga kan. Jadi kayak, aku suka. Sama di mana di Jatinangor tuh ada di Eva Unpadnya khususnya. Jadi dia abang-abangnya yang keliling-keliling Vkom sama Eva doang. Namanya UTS. Jadi biasanya dia munculnya kalau lagi zaman-zaman UTS doang. Karena namanya usaha tahu Sumedang kan. Jadi UTS, jadi kayak dia sering nongol gitu. Itu enak juga sih tahu Sumedang. Kangen juga tuh tahu Sumedang. Di FHUB juga ada bang kayak gitu. Biasanya tuh jual apa ya? Kayak
tahu bakso gitu Bang, Iya. keliling-keliling juga. Eh, oh ya Bang, nih dengan perbedaan kuliah online dan offline ini, apa sih kesulitannya? Mungkin dari segi cara belajar atau berorganisasi atau dari segi pertemanan mungkin. Oke. Eh, Kalau kesulitan, menurut gue nggak ada ya kesulitan untuk belajar online. Karena memang lebih praktis, ada yang mungkin kayak Zaskia mungkin lebih efektif belajarnya. Jadi gue pun yang sebenarnya suka belajar offline, tapi kalau misalnya disuruh belajar online Zooman gitu, ya gue nggak nemu ada hambatan yang berarti gitu sih untuk belajar online. Eh, Pengen ya itu sih. Dan sebenarnya kita gara-gara ada pelajaran online, jadi kita tahu apa kayak sekiranya buku-buku yang bisa kita download secara online, terus kayak kalau kita sering main TikTok atau gimana-gimana kan ada kayak hidden gem website yang sekiranya bisa dipakai untuk belajar online. Nah, menurut gue sih kayak itu sangat-sangat membantu sih. Oke. Kalau menurutku sendiri sih paling kalau belajar online lagi-lagi menurutku nggak terlalu banyak ya hambatannya. Cuman untuk acara-acara di ALSA sendiri mungkin ada yang kita nggak bisa ketemu face to face, yang forum gitu, yang harusnya kita ketemu kenalan sama banyak orang secara face to face tuh jadi nggak begitu dapat esensinya meskipun emang akhirnya tetap harus forum dan tetap forum juga sih di online, cuman kurang kurang kena gitu karena kan nggak begitu kenal-kenal juga kan akhir-akhirnya. Paling itu aja sih kesulitan, nggak kesulitan juga, cuman kayak kekurangan lah. Benar banget sih Kak, aku juga ngerasain itu, apalagi kita udah 1 tahun lebih ya berada di rumah ini, jadi segala interaksinya mau dengan teman atau partner organisasi atau member baru ALSA-nya jadi sedikit terhalang karena kita nggak bisa bertatap muka itu. Tapi ya dengan adanya kesulitan-kesulitan itu pasti kita menemukan banyak cara untuk tetap saling merangkul ya. Betul Kak? Ya, benar. Oh ya, kakak-kakak kan sekarang bertugas di National Board nih ya. Yang kita tahu pastinya nggak mudah banget untuk sampai di titik sekarang ini. Boleh dong Kak diceritain ke teman-teman pendengar perjuangan awal mulanya gimana di ALSA, dari awal di LC-nya masing-masing sampai sekarang di NB. Coba. Silakan Bang Sena dulu deh. Boleh Bang Sena? Gak apa-apa nih, panjang nih ceritanya nih. Gak apa-apa Bang, boleh. Mumpung ini UB juga nih ada hubungannya dengan Bang Gogon. Halo Bang Gogon, kalau lagi denger, izin cerita ya Bang Gogon. Eh, jadi ceritanya itu pada saat gue maba gitu, Jasmine. Pada saat gue maba, gue itu dapet acara nasional, seminar musyawarah nasional atau Semunas. Pada saat itu di Bandung, Kak. Yang hostnya Unpad. Habis itu gue daftar staff LO. Nah, pas pembagian LO, itu gue dibilangnya dapatnya UB, Universitas Brawijaya. Terus pas gue bilang UB, terus kayak semua orang kayak, gitu kan. Terus kayak, kenapa orang kayak gitu? Terus ternyata waktu itu angkatan 16 sama 17 bilang, ngurusin capres gila, ngurusin capres pak, gitu kan. Terus kayak, capresnya siapa, gue belum tahuan gitu-gitu. Terus akhirnya gue ketemu lah sama delegasi-delegasi UB, kayak Bang Ian, Bang Gogon, Bang Andong gitu kan. Udah pada saat di Sunas ngurusin teman-teman UB, ngurusin delegasi UB, apalagi ngurusin Bang Gogon kan, beliin Bang Gogon, inget banget laser pointer buat presentasi, terus kayak ya banyak ngobrol lah Bang Gogon. Terus kayak ya waktu itu gue juga sempat nanya kayak, Bang lo nggak, kok mau jadi presiden Bang gitu kan, emang nggak berat Bang gitu. Terus kayak ya dia jelasin ke gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya Bang Gogon kepilih nih jadi presiden. Nah, habis itu dia ngajak ALSA Forum juga EF di Cebu pada saat itu di Philippines. Ya udah akhirnya gue ikut di EF Cebu dan akhirnya sekamar nih sama Bang Gogon di hotel. Nah, habis itu banyak lagi lah tuh ngobrol-ngobrol, Bang, gimana rasanya jadi presiden sejauh ini gitu kan. Udah makin dekat, terus akhirnya gue mikir kayak gue pengen deh jadi presiden gitu kan. Itu pada saat EF Cebu tuh pikiran itu. Dan di EF Cebu pun ada Bang Alkais juga kan. Jadi kayak ya lumayan udah kenal Bang Gugon, Bang Alkais, terus kayak ya udah tiba-tiba mikir-mikir
Abis itu ikut lagi ALSA conference di Seoul, Korea. Di situ benar-benar udah memiliki pikiran yang matang lah mau nyapres gitu kan. Ya udah abis itu balik dari AC, semingguan balik dari AC, gue ngomong ke teman-teman LC gue kayak declare gitu deh, kayak gue pengen nyalon presiden ALSA nih, tolong bantu gue, mohon doa restu sama mohon doanya, supportnya segala macam. Dan itu gue ngomong sejak Juli. Dari Juli itu gue ngomong sama teman gue, dia namanya Tata. Habis itu kita drilling angkatan dulu. Nah, habis itu mulai drilling kencengnya itu di sekitaran September atau Oktober gitu. Jadi gue drilling dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu proses gue nyalon presiden sih kayak gitu. Jadi emang pikirannya emang udah dari maba pas gue FCMU gitu. Oke. Kalau mungkin aku ceritain aku juga ya, Jasmine. Boleh. Oke, jadi pas aku awal masuk UB, aku tuh fix langsung masuk ALSA kan, karena salah satu abangnya temenku tuh ALSA juga, terus dari awal kayak, tapi ALSA-nya di LC UGM, terus dia kayak, oh pokoknya nanti lo kuliah, kalau emang jadi FH, lo masuk ALSA, itu udah kayak di jalurnya lah. Terus pas awal aku OMA, aku ngeliat ada Kak Regina namanya yang sekarang jadi VP TED di ALSA Internasional. Dia datang ke omaku, terus dia promosiin tentang ALSA Internasional segala macam. Terus sejak saat itu aku pengen banget ada di International Board, dan aku juga sempat daftar tapi mungkin belum rezekinya, dan emang ternyata jalannya di ALSA Indonesia gitu. Kenapa aku pilih VP eksternal? Karena ya seperti aku bilang tadi, aku tuh pengen banget ada di hubungan dengan sesuatu yang internasional, karena menurutku itu pathwayku lah gitu. Terus akhirnya aku daftar jadi Chief Officer of Foreign Affairs and Partnership ini karena menurutku benefitnya juga banyak gitu. Selain aku kenal sama orang-orang di ranah nasional, aku juga bisa ngasih impact yang lebih banyak, termasuk ke UB juga melewati aku ada di ranah nasional ini. Terus menurutku impact yang aku bisa kasih tuh sebenarnya kenapa aku awalnya pengen ALSA Internasional karena itu, dan karena kalau nggak salah Mbak Nana atau Najwa Shihab tuh juga tadinya Sekjen ALSA Internasional, makanya aku pengen ada di ranah nasional lah, itu kayak role modelku. Tapi akhirnya emang aku ada di ALSA Indonesia, terus I like it being here, apalagi presidennya Bang Sena Cie. Terus ya udah gitu deh. Akhirnya aku jadi Chief Officer Foreign Affairs and Partnership. Jadi kakak-kakak ini udah punya mimpi dari lama ya berarti. Keren banget ya teman-teman. Perjalanannya ini panjang tapi pasti setimpal ya dengan apa yang udah kakak-kakak capai ini. Nah, dengan itu kakak-kakak udah puas belum dengan apa yang udah didapatkan sekarang ini? Kalau gua dibilang puas juga enggak, dibilang puas juga bisa gitu. Jadi kan karena misalnya kalau let's say merasa puasnya karena gue melihat perjuangannya, let's say perjuangannya selama ini tuh gimana, dari ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman, apalagi ngelepasin local chapter kan itu hal yang susah. Gue merasa dengan gue terpilih sebagai presiden ALSA Indonesia, it's a self achievement aja sih. Dan gue juga mikir ini bukan self achievement juga ya. Jadi kayak perjuangan bersama gue, teman-teman gue di local chapter, abang-abang demisioner, ALSI Unpad, kayak gitu. Dan itu di situ gue bisa merasa puas. Tapi in terms of ALSA Indonesia dan kayak apa yang udah gue buat untuk ALSA Indonesia itu mungkin belum bisa gue bilang sebagai puas ya, karena kayak sekarang aja kita baru mau rapat pimpinan nasional dan pastinya nanti semua pembuktian itu atau kepuasan itu akan dirasakan pada akhir nanti kayak gitu. Jadi kayak masih 50-50 aja sih Jasmine kayak gitu. Kalau dari Kak Zaskia boleh Kak?
Kalau aku sih sebenarnya dibilang kayak Bang Sena sih kurang lebih. Karena kenapa aku puas? Karena dari awal aku ketolak A, ketolak B, ketolak C, terus akhirnya keterima, terus melewatin drilling yang berapa puluh kali itu, terus FNPT lagi. FNPT-nya juga nggak cuman sekali kan ngelewatin, berarti dari aku daftar diri beberapa lama yang lalu, udah 3 kali aku FNPT. Terus kayak ya perjalanan panjang ini bikin aku alhamdulillah puas untuk berada di posisi ini. Tapi karena ini masih awal, tentunya kita harus tetap give ke Alsa lebih banyak dari ini kan. Ini baru awal banget, baru awal Rapimnas. Jadi menurutku aku belum terlalu puas karena aku juga belum menunjukin kinerjaku gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, tetap semangat ya kakak-kakak sampai akhir kepengurusan. Semoga segalanya dilancarkan ya. Thank you, Jasmine. Amin amin. Oh ya kak, aku mau nanya dong. Sekarang kan kakak-kakak udah di national board nih ya. Cara bagi waktu yang efektif itu gimana biar kuliah sama organisasinya ini tetap berjalan beriringan? Oke. Eh, kalau misalnya Jasmine tahu, gue pakai Notion. Jadi karena mungkin aktivitas sebagai national board itu sangat banyak dan compact ya. Kayak there are a lot of things you need to do gitu. Dari hal birokrasi, administrasi, dan ya even designs dan segala macam itu banyak banget. Kayak almost every day, almost every hour gitu. Dan ya menurut gue salah satu key-nya memang betul adalah memiliki time management yang bagus ya. Dan salah satu caranya gue set reminder aja sih, kayak gue download kayak Notion, ada app gitu, atau mungkin teman-teman bisa pakai kayak reminder di HP masing-masing tuh kayak ya gue biasanya kayak naruh aktivitasnya apa, terus kayak include time jam berapa dan remind-nya say 2 jam sebelum gitu, jadi masih bisa manage waktunya dengan baik aja gitu. Jadi ada set your priorities juga, jangan lupa sih kayak each day itu set your priorities, jadi untuk hari ini harus kelar ini, jadi besoknya nggak usah numpuk-numpuk lagi gitu sih. Oke, kalau aku sih lebih ke jadi setiap aku dapat tugas, aku langsung kerjain. Kayak misalnya aku dapat email, aku harus forward email, itu langsung aku kerjain setelah dapat emailnya. Soalnya kan kalau Foreign Affairs and Partnership ini berhubungan dengan banyak email, banyak orang. Jadi setelah aku interaksi sama orang, aku langsung ngelakuin apa yang disuruh. Misalnya disuruh buat perjanjian kerjasama, langsung dikerjain. Jadi langsung selesai juga gitu. Terus aku juga sama kurang lebih paling aku masukin ke Google Calendar, itu juga salah satu cara ya untuk aku inget tugasku apa. Misalnya di ALSA ada apa, terus di sekolah ada di kuliah ada apa, aku baginya pakai Google Calendar sih. Dan intinya kalau ada tugas langsung kerjain gitu, jangan ditunda-tunda biar nggak numpuk. Gitu sih aku. Berarti kita harus tahu ya kak mana nih prioritasnya, tugasnya. Kalau bisa diselesaikan hari itu langsung diselesaikan dan biar nggak lupa bisa ditulis reminder kayak gitu ya. Nah, aku mau nanya nih kak, selama di ALSA, di local board atau di national board, ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupain nggak atau paling berkesan gitu? Satu aja, ceritain apa boleh? Uh, Selama di ALSA, let's say ya, nggak apa ya, selama di ALSA. Boleh bang. Selama di ALSA, nggak bisa dilupain tuh pasti kemarin ya, pas fit and proper test Semunas, misalnya. Itu sih, itu salah satu hal atau momen menegangkan sama hidup gua, momen terseru, tersedih, itu campur aduk lah, mixed feelings gitu lah di sana. Kayak ya, itu sih yang mengantarkan gue ke sana adalah orang-orang terdekat gue gitu di LC. Dan itu menurut gue kayak ya you have a self attachment aja sama mereka gitu kan. Dan itu menurut gue momen yang nggak akan pernah gue lupain sih. Yang dimana semua orang yang udah ngebantu lo sejauh ini rela-rela datang ke Palembang walaupun COVID dan segala macam, delegasi full, terus kayak ya udah mereka kayak nganterin gue ke menuju mimpi gue selama ini gitu. Itu momen yang gak pernah gue lupain sih di LC 4 aja tuh.
Mungkin kalau aku, momen yang nggak pernah aku lupain adalah aku pernah, jadi pas aku mau munas tuh, aku ditanya sama salah satu senior di ANSA kayak beberapa hal lah yang mungkin aku belum tahu, belum aku kuasain. Terus aku kayak ngerasa tertampar, kok aku nggak ngerti sih hal ini. Terus sampai akhirnya aku ngedrilling diriku sendiri dan ngerjain banyak hal itu dalam 1 bulan full. Itu gara-gara aku kayak, masa gue nggak tahu gini 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 yang harusnya gue tahu gitu loh, sebagai gue pernah daftar jadi dir. Pokoknya adalah beberapa hal yang nggak bisa aku kasih tahu, aku nggak tahu gitu. Terus nggak bisa ini nggak bisa dikasih tahu. Terus paling aku juga pernah jadi staff di ALSLC UB, jadi staff Public Relations and Media Division tahun lalu. Terus dari situ bondnya makin kerasa aja sih, kayak mereka suportif banget, ada beberapa orang dari PRM ini gitu. Keren-keren banget ya kakak-kakak nih pengalamannya, aduh. Oh ya, seperti yang kita tahu, Kak Sena kan sebagai presiden di ALSA Indonesia nih. Boleh nggak Kak dijelasin tugas pokok dan fungsinya apa di ALSA Indonesia itu? Oke, tugas pokok fungsi ya. Ya mungkin yang basics pasti memimpin delegasi, membuat peraturan pelaksana, terus misalnya tugasnya mungkin gue yang lebih apa ya, jelasinnya lebih applicable kepada national board sendiri. Mungkin kalau misalnya tugas fungsi ada di IRT gitu. Tapi terkait dengan tugas the real president selama menjabat sebagai presiden, menurut gue adalah controlling orang. Karena menurut gue controlling broker itu jauh lebih gampang ternyata dibanding kita mengontrol orang. Selama jadi presiden juga menurut gue tugasnya adalah bagaimana orang-orang di national board, teman-teman di national board itu memang betul-betul mengerti tupoksinya juga, benar-benar bisa memiliki time management yang baik, bisa sekiranya saling menginspirasi. Itu menurut gue itu salah satu tugas moral yang sekali tidak tertulis lah pada ART, karena ini hal yang penting sih. Kalau misalnya yang tertulis di ART ya udah itu bisa dibaca dan mungkin bisa diaplikasikan, tapi banyak sekali orang-orang yang nggak ngelihat bahwasanya jadi presiden itu lebih dari apa yang tertulis di ART. Kayak misalnya gimana caranya lu jadi presiden, jadi pemimpin di satu organisasi dan lu bisa saling inspire gitu. Jadi gimana caranya lu membuat satu lingkungan kerja yang enak, karena it starts from you gitu. Kalau bukan dari lu siapa lagi? Dan itu salah satu hal yang penting menurut gue, yang dimana sebagai keberadaan gue harus ada di situ. Dan ini applicable bukan untuk presiden doang, mungkin untuk director, untuk siapapun itu lah, dari head atau misalnya kepala divisi, wakil kepala divisi, ini hal yang penting gitu. Membuat suatu working environment yang enak itu pasti kerjaannya enak dan pasti hasilnya juga bagus. Habis itu tugas sebagai presiden juga harus selalu hadir gitu ya, maksudnya kayak harus standby gitu. Ada ini harus selalu ada, harus ada ini harus selalu ada gitu. Jadi standby, terus benar-benar ada kalau bisa ada di semua tempat NB gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada apa-apa kita harus langsung mau assist gitu. Jadi saling membantu, walaupun mungkin secara struktural gue di atas, tapi presiden itu juga kalau bisa ke bawah gitu, kayak tanya kayak gimana susahnya sekarang, ada hambatan apa, terus kayak misalnya apa yang bisa dibantu, terus kayak kalau misalnya bisa bantu aja gitu sih. Mungkin tugas tidak tertulisnya sebagai presiden. Nah itu teman-teman, siapa tahu nih pendengarnya ada calon-calon presiden di periode selanjutnya ya Bang. Boleh. Nah buat Kak Zaskia nih sebagai Chief Officer of Foreign Affairs and Partnership, boleh juga dong Kak dikasih tahu tupoksinya. Siapa tahu nih teman-teman pendengar pengen nih posisi kakak di pengurusan selanjutnya. Amin, ada yang mau lanjutin ya. Sebenarnya sih aku mau nambahin Bang Sena kali ya. Bang Sena tadi gue
gue nggak tahu, cuman aku ngelihatnya Bang Sena as always trying to show kayak he's in a good mood. Meskipun I know mungkin he's having a rough day atau gimana, dia tuh gue nggak tahu ya, dia selalu kayak ceria gitu. Nggak ngerti apa emang orangnya gitu atau emang he's just being professional gitu. Kayaknya sih both kali ya. Cuman gue, one thing I noticed from Bang Sena tuh dia kayak gitu, kayak selalu trying to give the fun vibe, terus kayak selalu hahaha, selalu seneng gitu lah. Tapi oke, balik lagi kalau ke tupoksi dari eksternal sendiri, kayak namanya Chief Officer of Foreign Affairs and Partnership. Pertama, Foreign Affairs ngurusin hal-hal yang berbau dengan mungkin angsa internasional, dengan hal-hal yang keluar gitu, kayak misalnya hubungan kita dengan national chapter lain, dengan international board, terus kayak mengirim delegasi dari local chapter ke acara internasional kayak gitu. Kita lebih ke assist delegates-nya gitu. Terus kita juga bikin partnership sama company atau sama lembaga-lembaga yang emang dibutuhkan sama ALSA Indonesia, kayak misalnya kita ada partnership sama Hukum Online, sama Ditjenpas, kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih ke jadi penyambung lidah lah, orang penengah dari ALSA Indonesia ke pihak ketiga atau pihak di luar ALSA Indonesia gitu sih. Mungkin aku izin nambahin juga ya, Jasmine. Kayak tadi Zaskia sempat ngomong sebagai penengah, itu betul banget sih. Kayak National Board itu bisa dibilang sebagai penengah semua elemen gitu. Misalnya kayak ada kayak fungsi sebagai presiden tuh membantu local chapter dalam menyelesaikan masalah-masalah, dan itu tuh salah satu fungsi dari presiden untuk sekiranya membantu meredakan masalah di local chapter sendiri. Dan jadi National Board ini sebagai penengah gitu. Terus misalnya secara eksternal kayak Zaskia itu menjalin kerja sama juga, dan kayak memberikan arahannya juga ke NB atau misalnya ke LC juga bisa, terus kayak mengawasi persiapan dan semacam gitu sih. Tapi dari tugas-tugas yang tadi udah dikasih tahu sama kakak-kakak, aku setuju banget Kak dengan kita nih harus punya lingkungan kerja yang enak, karena kita nih udah punya tugas-tugas yang bisa dibilang berat ya. Jadi kalau misalkan lingkungan kerjanya nggak mendukung kita buat lebih santai, lebih rileks gitu, pasti akan terasa lebih berat gitu. Yeah. Mungkin itu sih Jasmine, kayak tadi si Zaskia bilang kayak gue ceria-ceria aja gitu, karena emang gue base-nya ya udah gue suka aja tuh bercanda sama orang gitu. Tapi when it comes to pekerjaan, yang penting tuh tahu tiga, tahu tempat, tahu waktu, tahu diri. Itu aja sih. Kalau misalnya itu aja, pokoknya kalau misalnya bercanda-bercanda lagi kerja gitu. Soalnya kalau misalnya bayangin aja, emang mau lu kerja di organisasi yang salah satu core value networking dan lu merasakan semua benefitnya, tapi ya udah monotonik aja, lu profesional terus gitu. Kayak menurut gue it's not a good working environment aja sih. Kalau misalnya nggak ada lah yang namanya ya bercanda-canda dikit, nggak apa-apa lah gitu. Pandai-pandai menempatkan diri ya Bang, berarti kalau kayak gitu. Kalau Kak Zaskia mau nambahin atau apa Kak? Enggak, aku setuju sih sama Bang Sena. Soalnya kayak, ya aku percaya apa yang Bang Sena omongin tuh benar, karena dia juga menunjukkan hal-hal tersebut saat dia bekerja, jadi menurutku oke, sepakat. Tentunya dengan adanya tugas pokok dan fungsi itu ada untuk memenuhi visi misi dan harapan ALSA Indonesia ya. Nah, visi misi dan harapan pada kepengurusan ini tuh apa sih Kak? Visi misinya adalah menjadikan ALSA Indonesia sebagai organisasi pionir global yang memiliki lingkungan edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat guna membangun dan melayani bangsa secara progresif. Jadi maksud dari visi ini adalah bagaimana ALSA Indonesia ini bisa menjadi organisasi pionir global. As it means, maksudnya bagaimana sebenarnya ALSA Indonesia ini bisa dikenal lah sama organisasi-organisasi luar, dari luar negeri, atau misalnya kita melebarkan sayap kita mungkin melalui partnerships atau misalnya melalui joint projects dengan
organisasi-organisasi luar gitu. Dan mungkin kita harus menyadari bahwasanya ALSA Indonesia ini lapangan mainnya ini nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, nggak cuma di negara-negara national chapters lain kayak gitu. Dan salah satu hal yang gue point out juga di sini adalah lingkungan edukatif yang pastinya ya, sebagai organisasi mahasiswa hukum, apalagi ALSA gitu, kita harus menawarkan sesuatu hal yang edukatif gitu ke setiap members ataupun masyarakat luas gitu. Dan di sini gue juga menerapkan inspiratif, ini mana karena salah satu misi ALSA Indonesia sekarang adalah untuk meningkatkan engagement members di setiap program kerja ALSA Indonesia. Jadi misalnya Jasmine gitu, jadi moderator ALSA Indonesia Talks, kayak podcast juga yang dimiliki oleh National Board. Terus narasumbernya, let's say Jokowi. Pasti teman-temannya Jasmine di UB kayak, wah gokil banget Jasmine bisa ngobrol sama Jokowi, kayak teman gue gitu kan. Kayak, dan itu salah satu menurut gue itu salah satu hal untuk bisa nge-inspire teman-teman UB lain gitu. Dan itu adalah salah satu kunci untuk ALSA Indonesia bisa meningkatkan engagement members lebih. Dan yang terakhir, untuk bermanfaat bagi masyarakat, guna membangun dan melayani bangsa secara progresif. Nah ini menurut gue adalah poin yang penting ya Jasmine, karena mungkin sebagai anak hukum banyak nih masyarakat luas yang sekiranya buta hukum lah, awam tentang hukum. Nah dengan program-program yang kita bawa, yang kita tawarkan, sekiranya ini bisa membangun revolusi mindset atau revolusi mental orang-orang gitu di Indonesia, dan bagaimana revolusi mindset atau revolusi mental orang-orang di Indonesia ini bisa membangun Indonesia, membangun bangsa gitu secara progresif. Mungkin itu sih visinya. Harapannya gitu Bang, atau Kak Zaskia mungkin? Mungkin Bang Sena aja deh kalau harapannya yang gue mau pastinya harus ada tali kekeluargaan yang lebih secara internal ya, harus ada tali kekeluargaan yang lebih antara members dan juga local chapters. Habis itu bagaimana setiap program kerja ALSA Indonesia ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk members. Dan bagaimana sekiranya ALSA Indonesia ini bisa lebih terekspos, lebih well known gitu secara internasional. Balik lagi sebenarnya kayak pada tadi yang membangun dan melayani bangsa secara progresif, ini gue juga sempat diskusi lah sama alumni. Karena mungkin apa yang gue bakal bilang ini kontroversial, tapi kayak ya kita tahu lah sekarang praktik hukum di Indonesia tuh nggak banget gitu. Kayak we all know that gitu. Bagaimana caranya kita membangun praktik hukum yang baik dan benar, yaitu pasti kuncinya adalah edukasi. Pasti kuncinya adalah pembelajaran bagi setiap individu. Gitu. Pada saat individu ini, let's say member atau masyarakat yang ikut program kerja ALSA Indonesia sekarang, mereka mendapatkan benefitnya, mereka mendapatkan hal yang benar untuk diterapkan di dunia pekerjaan, dan nantinya mereka akan menerapkan itu pada saat mereka kerja. Gitu. Dan dia bakal bilang kayak, oh pas gue ikut webinarnya ALSA, pas gue ikut diskusinya ALSA, kayaknya untuk praktik kayak gini, lebih benernya kayak gini deh. Gitu. Jadi itu edukatif dan juga itu adanya revolusi mindset yang sekiranya bisa dibangun sama setiap individu. Itu mau itu members ataupun masyarakat luas. Okay. Mungkin aku nambahin dikit kali ya, Jasmine. Boleh. Terkait harapan, mungkin kita kembali ke core value kita yang 4 pillars of ALSA itu. Mungkin Jasmine hafal ada internationally minded, legally skilled, socially responsible, sama academically committed. Harapannya kalau aku sendiri sebagai Chief Officer of Foreign Affairs and Partnership, aku bisa membantu mungkin teman-teman local chapters, teman-teman national chapter lain, teman-teman ALSA lah, untuk menjadikan dirinya
memiliki core values of ALSA itu, four pillars of ALSA itu. Jadi mereka akan lebih internationally minded mungkin dengan project yang nanti aku bikin dengan national chapter lain, atau enggak mereka lebih legally skilled dengan partnership yang aku bikin dengan mungkin company-company, law firm, lalu bisa lebih socially responsible karena mungkin dari acara-acara social event, terus also academically committed. Mereka akan mencontoh kita misalnya national board yang bisa bagi waktu lah antara kuliah, antara organisasi dan lain-lain. Harapannya sih kita bisa membuat each members grow gitu. Keren banget ya teman-teman, visi, misi, dan harapan ALSA Indonesia ini. Aku yakin banget setiap kepengurusan ini pasti berusaha sebaik mungkin untuk membawa nama ALSA Indonesia menjadi lebih baik. Iya Kak, aku pengen tahu dong inovasinya nih sama upcoming event-nya. Spoilerin sedikit gitu Kak, boleh? Di Zaskia atau mungkin di eksternal ada ya, Zas? Ada. Kalau aku sendiri, aku bawa inovasi namanya ALSA Virtual Exchange. Jadi nanti akan ada semacam pertukaran antara kepengurusan di ALSA Indonesia, mungkin dari local chapters, teman-teman local chapters yang mau daftar, sama ALSA National Chapter lain. Jadi nanti kita bisa melihat cara mereka kerja, work ethic di national chapter lain tuh kayak gimana sih? Apakah kayak di Indonesia atau enggak cara mereka nyusun deadline segala macamnya, budaya kerja mereka kurang lebih kita bisa ngelihat itulah nanti dari ALSA Virtual Exchange. Terus kita juga bisa bertukar pikiran sama mereka, misalnya mereka ada program apa, struktur mereka kayak gimana. Kalau dari eksternal sih itu sih. Oke. Mungkin gue jelasin apa yang gue bawa pada saat Semunas ya. Ada 3 inovasi program kerja. Yang pertama tuh ALSA Indonesia Talks. Mungkin kurang lebih sama nih kayak ALSA Indonesia, ALSA podcastnya UB ini. Jadi kita mengundang alumni, jadi salah satu bentuk untuk integration of alumni kita. Terus kita mengundang juga influencers yang sekiranya memiliki concerns terhadap social issues gitu. Kayak kan sekarang banyak influencers yang menjadi aktivis gitu. Jadi menurut gue beneficial untuk kita undang sebagai narasumber podcast. Habis itu juga other legal profession sih, kayak lawyers atau misalnya dari pemerintahan, dan itu membuka pintu untuk ALSA Indonesia bisa lebih well known. Nah, habis itu kedua itu ada ALSA Indonesia Legal Courses. Nah, mungkin ini gue inisiasikan dikarenakan mungkin karena banyaknya courses atau kelas di luar kampus yang berbasis hukum gitu, misalnya kayak penyuluhan ilmu materi hukum yang sekiranya mungkin kita sering lihat lah di Instagram atau di website gitu kan. Jadi di sini aim-nya adalah membuat suatu kelas bertermin, jadi berkelanjutan untuk para members dan juga masyarakat luas untuk mengetahui salah satu topik hukum gitu, dan ini serves as an academically committed dari salah satu pilar ALSA. Lalu yang ketiga itu ada ALSA Indonesia Social Activist Team. Nah, ini juga di bawah eksternal, di bawah Chief Officer of Social Event, yang dimana ini gua inisiasikan dikarenakan mungkin kita selalu lihat ya kalau misalnya ALSA nih maupun National Board ataupun local chapters itu sekiranya lebih sering melakukan social responsibility atau misalnya lebih sering membuat social events yang sekiranya tertuju pada manusia gitu. Kita sering luput bahwasanya social responsible ini atau socially responsible atau responsibility ini tuh sebenarnya bisa ke lingkungan, di mana kalau misalnya kita memiliki social responsibility kepada lingkungan, secara tidak langsung itu juga untuk manusia gitu. Dan akhirnya gue membuat salah satu tim fungsional ini, yaitu Social Activist Team, untuk kita membantu pemenuhan SDGs pemerintah Indonesia. Terus kita juga untuk mendukung social responsible pilar ALSA ini, dan juga untuk mempererat hubungan antara local chapters juga sih kayak gitu. Untuk inovasi program kerjanya masih banyak lagi di divisi lain, kayak misalnya di finance itu ada seminar entrepreneurship, dan di tahun ini kayak yang kita ingin bawa juga adalah bagaimana sebetulnya
walaupun kita adalah organisasi hukum, tapi bagaimana kita juga bisa share some knowledge kepada setiap members terkait misalnya branding, marketing strategi, dan itu adalah salah satu harapan juga sih tadi, harapan untuk bisa kita capai di tahun ini. Jadi kita ngelihat trends dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam fashion trends gitu untuk merch. Jadi semuanya itu kita serap untuk dijadikan inspirasi di ALSA tahun ini kayak gitu. Dari inovasi-inovasi yang tadi disebutkan sama Bang Sena, ini tuh rata-rata terbuka untuk umum ya, Bang? Rata-rata terbuka untuk umum, karena salah satu misi kita juga untuk meningkatkan exposure kan. Jadi menurut gue sih kayak sudah saatnya nih ALSA Indonesia untuk lebih dikenal sama masyarakat gitu. Lebih dikenal sama ya pemerintahan mungkin udah cukup kenal ALSA ya, tapi kayak mungkin masyarakat luas itu masih perlu tahu. Dan siapa tahu nanti ke depannya beberapa tahun itu kalau misalnya ada aja gitu orang mau ada suatu kasus gitu terus kayak minta bantu ALSA gitu, karena mereka udah tahu ALSA siapa gitu, ALSA itu apa gitu, kayak gitu sih. Mungkin itu salah satu visi long termnya lah ya. Kayak, dan secara internal gue juga pengen kayak kalau ALSA ini secara internal membernya join ALSA, pada saat dia bilang ke orang tuanya, mah, pah, aku mau join ALSA gitu. Terus kayak, oh iya join aja, itu kan yang sering di TV kan gitu, atau itu yang sering ada muncul di mana-mana kan. Jadi kayak sebagai member juga kita seneng lah kalau misalnya orang tua kita tahu kita tuh berada di lingkungan seperti apa, organisasi seperti apa. Jadi itu sih salah satu long term vision-nya juga kayak gitu. Aku yakin Mika, teman-teman pendengar nih pasti nggak sabar banget nih sama event-event dan inovasi ALSA Indonesia. Jadi teman-teman tungguin ya datang tanggalnya. Jangan lupa daftar juga kalau nanti ada open registration atau segala macam. Oh ya Kak, terakhir dong, ada nggak pesan atau tips and trick buat para pendengar nih terkait mungkin kuliah atau prestasi atau organisasi mungkin, kan apalagi sebentar lagi kita bakal kedatangan mahasiswa baru ya. Dari Bang Sena dulu boleh sih Bang? Yang pasti tetap fokus dengan apapun yang kalian jalanin sih. Memiliki tekad yang tinggi itu penting. Set your goals itu penting. Time management juga seperti yang tadi kita udah sempat ngomong. Untuk organisasi mungkin harus tahu juga sih kayak tujuan awal mulai organisasi ini itu apa gitu, atau visi yang ingin dicapai itu apa, atau kayak harapan yang ingin digapai itu apa gitu. Jadi you know how to set your goals untuk menjalankan suatu organisasi gitu. Untuk organisasi mungkin itu sih, tapi kalau untuk kuliah ya fokus, jangan sampai bolong-bolong tuh kuliah sama organisasi, karena mungkin ya mau sesibuk apapun prioritas lo akan kuliah gitu. Kayak kalau di Unpad tuh ada yang bilang kayak ALSA always be one tapi kuliah always be nol gitu. Jadi kayak lo harus memprioritaskan kuliah sebelum ALSA. Walaupun kita ya cinta dengan ALSA atau kita mengabdi kepada ALSA gitu, tapi kuliah tetap prioritas nomor 1 gitu. Dan ya ini ya Bang, berjalan beriringan itu ya tadi ya. Beriringan juga sih, kayak fokus aja sih menurut gue. Kayak enjoy aja, enjoy. Oke, mungkin kalau dari aku pesannya kurang lebih sama, tetap nomor 1 akademik. Tahu bahwa akademik itu kewajiban kita kepada orang tua, tanggung jawab kita kepada orang tua. Kita udah kuliah susah-susah, masa diremehin sih. Terus mungkin karena kuliah tuh waktu terakhir kita mungkin bisa sekolah, bisa main-main, mungkin kalau ada yang S2 nggak tahu deh. Tapi kita kalau bisa explore sebanyak mungkin. Kalau misalnya kayak kita ikut ALSA, bisa ikut organisasi-organisasi lain yang menurut kalian pas untuk kalian, ya ikutin aja. Terus if you have kayak ambition, go for it. Jangan kayak malu-malu, karena again ini terakhir kita bisa explore diri kita sendiri. Umur-umur segini kan kayak kita
nyari jati diri lah kurang lebih. Jadi menurutku explore apapun yang kalian mau, dan kalau udah ada yang pas, ya stay there and be the best in everything that you do gitu sih menurutku. Sama ini sih, perbanyaki diskusi dengan dosen itu penting. Itu penting banget buat gue. Karena belakangan ini gue merasakan itu kayak perbanyak diskusi dengan dosen tuh sangat-sangat membantu di kuliah ya. Nah, itu teman-teman jangan lupa ya dicatat. Dan kita tunggu juga nih teman-teman jadi bagian dari ALSA. Kita welcome banget nih teman-teman. Oh ya, tadi itu pesan dan tips and trik dari kakak-kakak ini bisa kita terapkan di kehidupan kampus kita ya. Terima kasih juga nih kepada Bang Sena dan Kak Zaskia yang sudah berkenan menjadi narasumber di ALSA LCUB Podcast episode kali ini. Saya Audi Jasmine Safitri, pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada salah kata. Oh ya, selamat Lebaran juga untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Together will be connected as one, ALSA, always be one. Sampai jumpa teman-teman.